Ya, materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah program pembelajaran individual. Ada 4. Yang pertama, tahap perencanaan PPI. Tahap ini ada 2. Yang pertama, pembentukan tim PPI dan melakukan asesmen diagnostik. Yang kedua, ada penyusunan instrumen asesmen. Yang pertama, mengidentifikasi. Yang kedua, tetapkan tujuan asesmen. Dan yang ketiga, mengembangkan alat atau instrumen asesmen. Lalu yang ketiga, ada tahap pelaksanaan asesmen, yaitu wawancara, pengamatan atau observasi, dan tes baku atau formal, dan tes tidak baku atau non-formal, dan kajian dokumen. Yang terakhir ada analisis hasil asesmen. Ada 2, yaitu yang pertama, deskripsi kondisi peserta didik, dan yang terakhir ada tujuan. Ya, kan saya jelaskan langkah-langkah program pembelajaran individual. Jadi yang pertama itu ada tahap perencanaan PPI. Tahap perencanaan PPI itu ada 2. Yang pertama, pembentukan tim PPI. Tim PPI saling bekerja sama melakukan penelitian awal atau asesmen diagnostik, yaitu membuat profil PDBK, menyusun program pendidikan, hingga pada cakupan yang lebih luas, sampai kepada menyusun kebijakan sekolah yang mendukung pelaksanaan PPI. Yang kedua, ada melakukan asesmen diagnostik. Melakukan asesmen diagnostik yaitu sebelum mengaplikasikan rancangan PPI ini kepada PDBK itu, tim penyusun PPI perlu mengetahui aspek-aspek yang menjadi kekuatan dan kelemahan peserta didik dengan cara melakukan asesmen. Asesmen yang dilakukan terhadap PDBK umumnya meliputi beberapa aspek, yaitu aspek belajar atau learning, lalu aspek sosio-emosional, lalu aspek komunikasi, dan aspek neuromotor. Hasil asesmen ditunggu dalam program pembelajaran berdasarkan modalitas atau potensi yang dimiliki setiap peserta didik. Tujuan dari asesmen diagnostik adalah sebagai alat identifikasi atau screening PDBK. Lalu yang kedua ada penyusunan instrumen asesmen. Di sini ada beberapa langkah kegiatan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan instrumen asesmen. Yang pertama itu identifikasi. Identifikasi adalah langkah pertama yang sangat penting dalam membentuk kelompok PPL. Lalu kedua itu ada tujuan asesmen. Tujuan asesmen sendiri ini menekankan kepada aspek kelebihan dan kekurangan siswa di beberapa daerah. Informasi ini dapat digunakan siswa untuk pengembangan pelayanan pendidikan sesuai peraturan. Lalu yang ketiga itu ada mengembangkan alat atau instrumen asesmen. Alat asesmen dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu alat asesmen yang sudah baku atau formal dan alat asesmen yang tidak baku atau non-formal. Alat asesmen yang sudah baku dilakukan oleh tenaga profesional seperti kecerdasan yang digunakan oleh para psikolog. Lalu alat asesmen yang tidak baku ini dapat dibuat oleh tenaga pendidik yang bersangkutan. Lalu langkah yang ketiga itu ada pelaksanaan asesmen. Pelaksanaan asesmen ini sendiri ada yang pertama itu ada tahap wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi data anak, orang tua, keluarga, proses kelahiran, riwayat perkembangan fisik, sosial, dan pendidikan anak. Lalu ada selanjutnya yaitu ada pengamatan atau observasi. Pendidik juga bisa mengamati perilaku spesifik anak yang perlu dilakukan observasi. Dan observasi ini dilakukan berkali-kali di tempat yang berbeda untuk mendapatkan informasi yang konsisten. Lalu selanjutnya ada tes baku atau formal. Tes baku ini hanya dilakukan oleh tenaga profesional, misalnya dokter, psikologi, maupun tenaga profesi lainnya. Tes baku untuk mengetahui potensi anak
yang berkaitan dengan kecerdasan bakat dan minat dan lainnya. Lalu ada kecerdasan non-baku atau non-formal, yaitu tes ini dilakukan dengan instrumen yang dapat dilakukan oleh guru, yang mencakup kemampuan pemahaman, pendengaran, persepsi visual, orientasi, perilaku bahasa lisan, dan mesin. Lalu selanjutnya ada kajian dokumen. Dokumen yang dikaji dari asesmen ini dari tenaga profesional yang menangani anak seperti psikologi, dokter, terapi wicara, dan sebagainya. Lalu yang langkah-langkah yang terakhir itu ada yang keempat, ada analisis hasil asesmen. Analisis hasil asesmen ini ada deskripsi hasil asesmen. Selanjutnya langkah-langkah yang terakhir ini, langkah-langkah yang keempat yaitu analisis hasil asesmen. Ada dua, yang pertama itu deskripsi kondisi peserta didik. Deskripsinya seringkali mencakup tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan, riwayat kelainan dan manajemen gangguan, juga berupa internal, tingkat intelektual, keterampilan motorik kasar, dan keterampilan motorik halus dalam perkembangan anak. Selanjutnya yang terakhir adalah tujuan. Tujuan PPI ini sendiri dirancang berdasarkan hasil asesmen yang menyeluruh mengenai PDBK. Semakin detail hasil asesmen yang dapat dilakukan ini, maka tujuan intervensi akan semakin spesifik.